Halo kita harus balik lagi di channel Hobi Kita. Di video kali ini aku kedatangan tamu yaitu Ko Hermawan. Seperti biasa kalau aku baru kenal, ya kalau grup kita kedatangan tamu tuh biasanya aku yang disuruh barengi atau jadi partnernya. Ya aku juga nggak ngerti ya mainnya dia gimana, terus lawan juga nggak ngerti. Ternyata mainnya cukup bagus sih. Dan kalau aku lihat sih di usia yang seusia Ko Hermawan ini, eh mainnya itu kayak apa ya, secara fisik dia itu bagus sih. Jadi kondisi fisiknya itu bagus walaupun usianya lebih tua dari aku, ya nggak tahu kondisi berapa tahun, tapi masih seneng nyemes dan semesnya itu kenceng. Dengar-dengar dia itu katanya ya ini yang ngajakkan Kojimi, jadi sepantarannya Kojimi. Katanya dulu mainnya itu single, jadi lebih ke single oriented. Kalau menurut pengalamanku sih, orang yang berangkatnya dari main single itu biasanya mainnya lebih ke taktikal, tapi kalau yang biasa main double mereka lebih ke mainnya itu kayak main power atau cepet, pingin cepet matiin lawan, jadi lebih mementingkan speed atau kecepatan dan power. Kalau untuk pemain single biasanya lebih mementingkan strategi. Jadi bolanya itu ditaruh di mana itu harus dipikirkan dengan lebih bagus sih kalau main single. Kalau main double biasanya yang dijadikan patokan tuh mainnya cepet, pokoknya bisa neken lawan terus gitu. Nggak nyari ke ruang-ruang kosong, tapi kalau main single biasanya nyari-nyari ke ruang kosong. eh Kalau aku lihat sih kebanyakan misalkan Koher ini berada di belakang, dia bakal nyemes, dan itu cocok sih buat aku karena aku kan tipikal pemain depan ya. Kalau dia di belakang nyemes-nyemes aku seneng, soalnya kalau ada bolanya kembali ke depan pasti aku bisa cekat. Ya aku lebih biasa main di depan soalnya. Lalu aku lihat ya mainnya cukup rajin, jadi kadang-kadang aku bingung ini yang ngambil sama aku atau Koher. Soalnya dia cukup rajin, jadi bola-bola yang aku lepas biasanya diambil sama dia. Jadi kalau dia pas gak ambil ya pasti gak ada yang ngambil. Terus mungkin masih apa ya, belum terbiasa main double ini ya, kayak formasinya. Kadang-kadang kita memang tahu aturannya, cuman waktu praktek itu bola ketinggian seberapa yang kita itu harus jaga kiri kanan atau depan belakang. Waktu tadi aku ngasih blessing itu Koher nggak cover juga. Mengharapkan aku cover yang di sebelah kirinya, tapi eh, ya lawan juga bagus sih naruh di tengah-tengahnya antara aku dan itu. Nah ini juga yang jadi problem untuk main double ya. Jadi kadang-kadang Koher di tengah, terus waktu ngelop nggak mau pindah. Jadinya waktu di semes kiri kanan ya bingung. Paling nggak eh, mau jaga di kiri atau kanan aku nggak ini ya, nggak bisa tahu karena Koher tetap di tengah. Harusnya meskipun tetap di tengah, paling nggak milih sedikit ke kiri atau sedikit ke kanan, jadi aku bisa cover ini kayak diagonalnya gitu ya. Karena pemain yang biasa smash oriented, seneng nyemes itu biasanya kalau jaga di depan pasti cenderung kepingin mundur, jadi dia bakal cover ke daerah forehandnya dia. Itu kakinya itu kita bisa lihat. Kalau Koher kan pemain kanan, kaki kanannya itu agak mundur ke belakang. Jadi kalau jaga di depan mau mundur ke kanan tuh cepat karena kakinya udah berada di belakang. Jadi langsung orientasinya itu nyemes gitu. Dan untuk bisa nyemes keras tuh kita memang perlu timing yang lebih baik ya.
Jadi kalau bisa nggak nunggu tapi jemput bola. Terus kalau sama lawan tuh diangkat, kita itu udah posisinya udah di belakang itu siap-siap ngemes. Kalau kita baru dipukul baru kita gerak, apalagi di usia sekarang, itu biasanya terlambat. Ini di sini aku ganti raket ya. Tadi aku pakai raket yang eh, raket yang nggak terlalu mahal. Terus kan tanganku masih sakit, jadinya nggak mau lebih parah. Jadi aku ganti raket yang lebih empuk untuk yang lebih fleksibel. Nah ini sebenarnya kan masih coveranku ya karena aku ya kidal, nggak tahu Koher sering partner sama orang kidal nggak. Itu kan masih di daerah forehand tapi aku lihat Koher bergerak ya aku ngalah aja. Ya biasanya sih gitu karena aku lebih sering gonta-ganti partner ya. Kalau ada orang baru biasanya aku yang nemenin. Jadi eh, biasanya aku ngalah. Kecuali memang anaknya ini minta digendong atau bukan minta sih. Eh, jadi mainnya aku mesti gendong gitu. Biasanya aku baru ngambil lebih rajin. Tapi kalau sama-sama bagus biasanya aku lebih mengalah. Nah kalian bisa lihat orang yang biasa single tuh habis nge-love terus kasih ke langsung maju ke depan terus kasih blessing gitu. Uh, udah ada polanya tersendiri yang cocok buat pemain single. Aku lihat di All England kemarin pemain gandanya kita itu formasinya sedikit berubah sih. Nggak main seperti biasanya. Terus ya eh, rotasinya juga ada sedikit berbeda sama yang pemain biasanya dan alhasil bisa menang. Jadi itu mungkin kita perlu ulang-ulang videonya Fajar main lawan Aaron Chia itu mungkin ada beberapa ini ya beberapa hal yang perlu kita pelajari juga kenapa ada perubahan dan kenapa kok bisa menyebabkan mereka menang. Selain memang ya dibutuhkan skill yang lebih bagus juga ya. Kalau aku lihat Fajar ya itu mainnya bagus sih di depannya. Jadi serobot-serobotnya itu walaupun dia tinggi ya tapi serobot-serobotannya bolanya masih tipis di net. Jadi bagus lah. Kita bisa dengerin ya suara smashnya dari Koher itu walaupun dari belakang loh. Itu bisa keras ke biasanya Erik kan defense-nya bagus tapi kena smash-nya Koher kok mati. Sebaliknya aku yang sering mati nyemes-nyemes dari belakang. Ya memang aku lebih cocok main di depan sih. Kalau aku amati nggak semua bola yang di lob oleh lawan tuh di smash sama Koher ya. Ada kalanya di lob lagi. Terus susulannya habis ngelob dia juga langsung jaga di tengah kayak udah tahu gitu bakal sama lawan ditaruh di tengah. Ya tentu aja itu masuk soalnya aku slice atau dipelintir, dikipas ya. Jadi mukul kalau net kill itu sebaiknya kalian ngipas sih. Selain menghindari fault kena net, itu kalau dikipas bolanya lebih muter. Terus kalau muter itu parabolanya itu kayak out tapi ternyata lebih cepat untuk jatuh ke lantai. Jadi kurvanya itu nggak lurus atau ini beda. Nah ini aku mungkin salah sama Koher kan di lob dari kanan terus aku malah ke kanan. Harusnya memang Koher habis ngelob itu maju. Ya mungkin karena aku udah kayak bisa prediksi bakal ke sana di bolanya. Dari tadi nyemes-nyemes terus gak capek loh ini Koher jadi staminanya bagus. Oke videonya yang ini game pertama terpotong karena kamera aku tiba-tiba mati
Jadi ini kita lanjut ke game berikutnya. Aku masih partneran sama Koher dan lawanku yang berubah. Jadi sekalian aja aku gabung ya, daripada videonya aku buang. Aku gabung jadi eh, bisa ngelihat permainannya Koher. Yang aku amati kalau Koher ngasih lob, kan tadinya aku di depan terus pasti mundur kan jaga biasanya ngelobnya dia itu lurus, jadi aku mundurnya silang ya atau gesernya itu serong gitu. Dan biasanya sama lawan tuh pasti di smash di tengah, terus dia tahu dan dia yang ngambil. Kalau di tengah itu aku suka. Kebanyakan dari partnerku yang biasanya kalau dia ngelob terus kita akan misah gitu, jadi partnerku nggak ngambil di tengah. Waktu di smash di tengah, dia aku habis mundur terus maju lagi kan nggak bisa. Jadi ini mungkin ilmu yang baru sih buat aku. Kalau di kemudian hari misalkan aku yang gendong atau aku yang di belakang ngelop, itu aku harus jaga di bagian tengah. Lalu ada gerakan-gerakan yang biasanya dilakukan oleh Kojimi juga. Koher ini bisa, jadi waktu ngenet dia kayaknya mau ngenet, ternyata lawannya udah maju terus disodok, jatuh di lob ke belakang. Jadi kayak gerakan tipu atau flick gitu, itu bagus juga. Cuman lebih bagusan Kojimi sih nipunya. Tapi ya kadang-kadang lawan ini, kalau lawan udah tertipu gitu karena dia nunggunya kurang lama sih. Dia nunggu bolanya itu datang terus baru disentek atau terburu-buru nyentek, jadinya lawan masih bisa ambil. Kalau Kojimi itu ditunggu bener-bener sampai lawannya itu gerak, baru kurang dikit aja baru disentek. Ya keduanya juga bagus, soalnya aku masih nggak pernah pakai cara kayak gitu, masih belum bisa. Bagus juga. Ya tiap orang memang punya ini ya, punya keunikannya tersendiri untuk main pakai gaya apa. Aku lihat defense-nya dari Koher juga bagus sih. Ini nyemes-nyemes ke Andi terus. Nyemes aku blok, nyemes sampai udah 3 kali. Terus protes Andi, nggak boleh gitu. Nah seharusnya apa sih yang mesti dilakukan oleh Andi sama Dito ya? Mungkin Andi masih belum ngerti ya, soalnya baru pertama kali menghadapi Koher. Tapi harusnya Dito udah lebih ngerti, nggak boleh ngelop sering-sering ke arahnya Koher. Tapi kalau ngelop harus lob serang juga, nggak boleh tanggung. Eh, Kalaupun tanggung juga harus siap-siap untuk nerima smash atau defense ya. Nah seperti Koher ini kan tahu kalau bola dari aku itu tanggung, dia itu udah siap-siap untuk menerima defense. Kalau aku lihat ya gerakannya Andi itu sebenarnya udah bener sih, cuman telat aja, kakinya itu telat masuk. Nah kalian lihat Koher tuh ngejar loh, dari ngasih depan terus ngasih belakang, ngejar, dan diambil semua sendiri sampai semester terakhir juga. Aku sampai minggir loh. Kalau aku ngamati atlet main itu biasanya mereka itu udah nggak ada patokan, nih bolaku bolamu, terus harusnya yang ngambil siapa itu udah nggak ada. Jadi mereka yang lebih siap aja yang ngambil. Jadi kalau lihat partnernya udah kayak keteteran, langkahnya nggak pas, itu pasti partnernya yang ikut bantuin. Nah kayak yang barusan ini kan
dikasih di hadapannya Andi tapi kan dia baru masuk jadi kurang ini ya. Memang gilirannya Andi yang ambil tapi kalau misalkan Dito mau bisa ambil juga karena kan deket toh, tapi itu mencegah ini ya tabrakan juga. Kalau atlet udah nggak mikirin kayak gitu. Dan waktu ada bola yang enak, pemain yang depan atau yang bukan depan, pokoknya yang biasanya yang nggak nerima bola, yang nggak ngasih bola itu harus minggir atau ngalah gitu. Soalnya kalau aku lihat Koher kan tadi cukup rajin yang ngambil ini terus ke sana sana sana, berarti dia itu udah gerak terus. Dibandingin aku yang dari tadi cuma ngelihat aja, itu eh, biasanya kesulitan untuk bergerak karena dari diem untuk bisa ngambil itu biasanya terlambat. Ya memang kalau kalian atlet pasti mainnya cepet ya, jadi harus gerak terus. Cuman kalau di grup kayak gini kita itu harus kalah sama yang lebih rajin. Tapi ya nggak boleh ngalah terus, tapi harus apa ya, tetap cari-cari bola lah, nggak boleh nganggur. Itu telat untuk lari ke belakang dan nyemes bolanya, terlalu turun banget kok sampai kena net tuh di tengah-tengah, berarti kan hmm, salah posisi. Nah ini yang aku telat maju ya. Selain juga aku mentingin ke panjang tapi kurang tinggi. Dan Dito kan orangnya tinggi ya, jadi gampang untuk ngeblok, dinurunin bola itu gampang. Nah ini juga strategi yang bagus ya, jadi ngasih ke net atau drop shot di depannya Koher. Karena Koher kan orientasinya nyemes, jadi dia kalau ada bola yang di belakang dia udah kepingin nyemes. Nah ini ada bola tanggung juga nggak sungkan-sungkan untuk nyemes. Ini Andi harusnya fault ya, karena bolanya dijatuhin, udah kena raket tuh itu. Tapi kita kan baik, jadi diulang. Ini mungkin Koher nggak nyangka ya kalau bolanya bisa dikembalikan. Aku lihat Dito cukup jeli juga ngelihat bola-bola yang di smash tuh jatuhnya kemana, itu cukup jeli dan ngembaliinnya walaupun cuma di blok tapi tepat sasaran. Kalau untuk backhand masih kurang sih menurutku, dan tadi harusnya sama Koher langsung di net kill aja. Ya sepertinya udah capek sih Koher nyemes-nyemes, jadinya ngasih ke blessing-blessing tapi malah mati. Ini juga aku bingung soalnya habis maju biasanya kan Koher yang ngambil, ini aku ngambil. Harusnya aku sih, jadi aku yang salah. Andi tuh ya kalau kan nyuruh Dito nyemes hajar gitu, kalau udah nyuruh kayak gitu ya harus segera cover di daerah depan. Apalagi kalau atlet-atlet itu ya mainnya di smash sekeras apapun kok balik aja, jadi harus selalu siap sampai memang benar-benar mati. Gak boleh, meskipun tanggung itu juga harus ini, harus tetap rajin. Ya kayak aku juga nyemes nggak terlalu keras, ternyata bisa dikembaliin ke sana. Nah itu smashnya Dito lumayan bagus sih.
nggak terlalu keras tapi arahnya itu lurus dan tajam, bagus. Habis servis harus siap sih, jaganya kiri kanan. Kebanyakan orang yang habis servis langsung kan jemput bola, makanya aku ngasih ke silangan. Tapi nggak selalu ya, aku kadang juga ngasih lurus atau ngasih lob, jadi nggak selalu aku silang. Kalau aku lihat lawannya habis servis ke daerah silangan terus dia gerak, aku kasih ke silang lagi, bisa silang balik. Oke guys, jadi gitu aja video kali ini. Ya ini udah selesai, terus yang Dito minta ganti partner, katanya mau partner sama aku dan Andi sama ini. Kohere, aku udah capek ini, udah 3 kali aku main. Oke, nantikan video yang itu ya, yang setelahnya ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.